Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita pada satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama, demikianlah bunyinya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kekuatan, kedukaan bagi ibunya. Demikianlah bunyi dari firman Tuhan. Saudara, ada lagu Batak berkata bahwasanya anak kokido hamoraon dia. Anak bagi orang tua adalah segala-galanya. Kehadiran seorang anak dalam hidup satu keluarga diharapkan bahwasanya setiap anak mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Saudara yang kekasih, tentu semua orang pernah menjadi seorang anak. Dan pada fase-fase menjadi seorang anak itu dimulai daripada fase anak-anak, fase remaja, pemuda, dan kemudian fase menjadi sebuah keluarga. Sudah berkeluarga dan kemudian menjadi seorang orang tua dan lansia. Nah, di fase ketika kita menjadi seorang anak, betapa dirindukan anak yang bijak. Pasti anak yang bijak itu akan mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Bagaimana anak yang bijak itu? Anak yang bijak adalah anak yang takut akan Tuhan. Karena Amsal berkata bahwasanya orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh hikmat. Karena itu adalah kerinduan kita bersama memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan. Apalagi di zaman modern ini, di mana hidup seolah-olah tidak ada batasnya. Apa saja bisa diperoleh, tanpa batas waktu, tanpa batas tempat, ya tidak seolah-olah tidak punya, saudara, aturan-aturan yang ketat untuk kehidupan daripada anak-anak kita. Karena itu kita merindukan hingga saat ini dan selama-lamanya ada anak-anak yang bijak, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tentu bila ayat ini didengarkan oleh para anak, mari dengarkanlah ayat ini dan biarlah anak-anak hidup takut akan Tuhan. Ini kerinduan dari seorang bapak, saudara akan mendapatkan sukacita kepada ayah kita. Karena ayah merasa bahwasannya dia akan menjadi bapak yang terhormat, segala lelah jerih payahnya hilang ketika dia mendapati anak-anaknya itu bijak dan hidup takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara, bila kita menemukan anak itu bebal itu artinya adalah tidak bisa menerima nasihat, hidup tidak takut akan Tuhan. Ya, kalau menerima teguran atau nasihat masuk kuping kiri, katanya keluar kuping kanan. Tidak ada satupun yang bisa menegurnya, membimbingnya. Ya, selalu saja di kubang yang sama, selalu saja di dalam kesalahan yang sama, tidak mau mendengarkan apapun, termasuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang disebut anak yang bebal. Tentu anak yang seperti ini adalah menjadi anak yang mendukakan hati ibu. Kenapa mendukakan hati ibu? Karena memang seorang ibu akan terluka hatinya, seolah-olah semua kelelahannya, keletihannya, pengorbanannya semua tidak ada artinya. Semuanya sia-sia ketika dia menemukan anaknya itu hidup dalam bebal. Karena itu bagi anak yang mendengarkan firman ini, tentu Anda tidak menginginkan ibu Anda sedih, ibu Anda menangis, mencurahkan air mata karena perbuatan Anda. Tetapi Anda menginginkan pasti, merindukan pasti Anda bisa menyenangkan hati ibu Anda, menyenangkan hati orang tua Anda. Karena itu, marilah berubah, marilah hidup takut akan Tuhan. Nah, sebagai orang tua, ayat ini pun meneguhkan kita bersama. Sepanjang umur hidup kita sebagai orang tua,
marilah kita mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Ini perjuangan. Kita harus perjuangkan terus sampai titik nafas kita yang terakhir. Kita terus membina, mendidik anak kita sehingga anak kita hidup dalam kebajikan, sehingga mereka mendatangkan kebahagiaan bagi kita, mendatangkan sukacita bagi kita semua. Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbinglah setiap anak-anak kami supaya mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mendatangkan sukacita buat ayahnya, buat ibunya. Tetapi jauhkanlah anak yang mendukakan hati ibunya. Tolong setiap anak-anak kami, supaya anak-anak kami memiliki hati yang subur, tempat bertumbuhnya firman Tuhan. Hati yang batu, hati yang keras, biarlah Tuhan angkat dari hati anak-anak kami. Biarlah hati mereka lembut, mereka lentur, bisa dibina, diarahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami setiap orang tua untuk memberi perhatian kepada pendidikan anak-anak kami, supaya anak-anak kami mendatangkan sukacita bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dengarkanlah doa kami, doa setiap orang tua yang menjerit untuk kehidupan anak-anaknya. Semua kami mengharapkan anak-anak kami hidup penuh dengan damai sejahtera. Ada sukacita, mereka hidup takut akan Tuhan. Itu kerinduan hati kami para orang tua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan peliharakan setiap keluarga dimanapun berada. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.